Apakah kamu pikir desa lapangan pinjol tidak bisa dihentikan? Maksudnya, mereka akan tetap saja datang ke rumah kita. Mau kita galbay 1 juta, galbay 10 juta, apalagi galbay yang di atas 10 juta. Mereka tidak bisa dihentikan, lebih tepatnya mereka akan mendatangi nasabah yang galbay. Nah, buat kamu yang berpikir seperti itu, kamu salah besar. Kenapa? Karena ada cara jitu agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Mau kita galbay di atas 5 juta, mau kita galbay di atas 10 juta, kalau kamu melakukan cara ini, saya berjamin desa lapangan pinjol legal tidak akan datang ke rumah kamu. Tapi ini hanya berlaku untuk pinjam online yang memiliki desa lapangan saja. Nah, buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Keng Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Keng Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu cara agar desa lapangan pinjol legal tidak datang ke rumah kita. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir semua nasabah di luar sana ketika galbay di pinjol legal itu takut ketika didatangi desa lapangan. Sebenarnya bukan lebih ketakut, tapi malu ketika diketahui oleh para tetangga. Makanya di video kali ini saya akan kasih tahu, yaitu cara agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Sebenarnya caranya ini simpel dan kita hanya membutuhkan uang sedikit saja. Nah, emang caranya bagaimana, Bang? Jadi contohnya seperti ini, kamu galbay di pinjol laku-laku atau kamu punya pinjaman yang dipinjam laku-laku. Kenapa saya contohnya di pinjol laku-laku? Karena desa lapangan laku-laku sudah merata di seluruh Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan akan datang ke rumah kalian. Nah, kamu punya pinjaman di laku-laku misalnya 4 juta dan kamu emang lagi tidak punya uang atau ekonomi kamu sedang turun drastis, tapi kamu tidak ingin datangi desa lapangan laku-laku. Nah, caranya mudah saja. Kamu bisa cicil pinjaman kamu. Misalnya kamu cicil dulu nih, dalam satu kali pembayaran kamu cicil, entah itu 50.000 atau 100.000. Tapi Bang, misalnya nggak bisa dicicil. Emang ya, semua pinjol itu nggak bisa dicicil. Tapi kalau kamu bilang misalnya nih, skenario terburuknya dulu nih, nggak bisa dicicil. Kamu bilang ke CS-nya kalau kamu mau mencicil. Nah, kalau kamu bilang saja seperti itu, dan emang nggak bisa dicicil di lewat aplikasinya, mereka akan berpikir kamu nasabah yang punya itikat untuk membayar, atau lebih tepatnya kamu masih ada itikat baik untuk membayar. Karena perlu dicatat, desa lapangan datang ke rumah nasabah itu hanya mendatangi nasabah yang enggak jelas, yang tidak punya itikat untuk membayar sama sekali. Barulah desa lapangan dikirim untuk menanyakan kejelasan hutang mereka, mau bayar atau tidak. Nah, itulah gunanya desa lapangan. Tapi kalau kamu masih ada itikat untuk membayar, masih mencicil pinjaman kamu, misalnya meskipun tidak bisa dicicil lewat aplikasinya, tapi kamu bilang ke CS-nya, saya berjamin kamu tidak akan datangi desa lapangan pinjol legal. Entah itu desa lapangan laku-laku, desa lapangan kredit pintar, intinya semua pinjol yang memiliki desa lapangan. Karena seperti yang saya bilang, mereka melihat itikat baik kamu tadi. Tapi Bang, bagaimana? Misalnya saya nggak ada uang sama sekali untuk membayar pinjaman saya, sedikit pun saya nggak ada uang. Nah, buat kamu yang emang nggak ada uang, ekonominya sedang turun drastis, mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mungkin kamu di PHK dari pekerjaan dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Ada caranya. Sebenarnya caranya ini ekstrim sih. Maksudnya kita itu harus merespon teroran dari DC pinjol yang kamu galbay tersebut. Emang ekstrim, tapi itu mampu mencegah untuk desa lapangan datang ke rumah kita. Karena sama seperti halnya mencicil pinjaman kita, mereka juga melihat kalau kamu ini ada itikat untuk membayar, tapi emang belum punya ada uang aja. Maksudnya belum punya uang aja. Sehingga mereka tidak ada niatan untuk mengirimi desa lapangan. Karena seperti yang saya bilang di awal, desa lapangan dikirim ketika si nasabah tersebut tidak jelas dan tidak ada itikat baik untuk membayar pinjamannya. Barulah desa lapangan akan dikirim ke rumah kalian. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama bisa mencicil, yang kedua merespon pinjaman atau merespon semua chat desa pinjol. Emang yang kedua ini berisiko, tapi saya sarankan
gunakan yang pertama aja, yaitu mencicil pinjaman. Oke, jadi itulah caranya. Nah, buat kamu juga ingin request tentang video selanjutnya, pembahasan pinjol apa, atau mau yang dibahas apa, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, jadi mungkin saja bro, saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, apalagi di pinjol yang memiliki desa lapangan, itu caranya. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.